Selamat siang semuanya. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kita kembali lagi hari ini ya di Aswida. Pastinya Bapak Ibu setiap harinya kita ada bersama dengan dengan Bu Wida Sari. Kita sekarang ini sudah bersama dengan Bu Wida. Halo Bu Wida. Halo juga, halo. Apa kabar Oke. semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi Sehat Bu hari wabarakatuh. ini Bu. Luar biasa. Heboh Ya, pagi ini. Terlalu banyak konsultasi. ya luar biasa. Pagi yang hebat. Nah, luar biasa. Nah, hari ini mau diskusi tentang apa nih Bu? Jadi, saya masukkan juga di situ. Ternyata sudah banyak ya orang cerita sesuatu yang kita pikir sederhana, tapi ternyata nggak sederhana juga. Jadi hari ini saya mau cerita tentang lecet pada ibu-ibu yang menyusui. Kebetulan nih, aku lagi banyak tim ya, yang masih muda-muda, seumuran Mas Devi ya, teman-temannya ya, mereka pada lagi jadi ibu-ibu muda, jadi terus kemudian ada masalah yang kelihatannya semua sih penuh dengan semangat semuanya. Tetap menyusui ya, jangan sampai tidak menyusui gitu. Kalau lecet tetap semangat ya. Tapi coba bayangin, kalau payudara lecet itu tetap bukan sesuatu yang enak gitu ya. Kenapa Bu? Kenapa Mas Devi kok kayaknya bingung begitu kita bicara tentang lecet pada payudara? Bukan kamu kok penyebabnya, tenang aja. Belum pernah lihat Bu. Oh, oke. Oke. Jadi itu ada beberapa kasus. Langsung slideshow aja ya. Kita bicara tentang lecet payudara, pada payudara ya. Boleh slide-nya, Pak? Nih, puting lecet saat menyusui. Tenang Bunda nggak sendiri gitu ya. Tapi di bawahnya tuh semua artikel selalu bilang tetap semangat untuk menyusui gitu. Tapi juga tetap sakit. Apalagi kalau tiba-tiba tidak cuma lecet, tapi mastitis. Jadi kawan-kawan aku tuh banyak juga yang di daerah-daerah urban, itu ada juga yang iseng ya, ada yang iseng. Mereka pasang implan, biar seksi gitu ya kalau pas mudanya gitu. Ternyata habis itu kan menikah, terus kemudian hamil, terus kemudian punya anak, dan akhirnya menyusui. Ada juga tuh yang implannya yang mungkin, kan kalau implan itu ada yang dipasang over muscles, jadi di atas muscles, ada yang di bawah muscles. Ya, yang di over muscles ini kadang-kadang dia problem, jadinya mastitis gitu. Nah itu juga seringkali bikin deg-degan lah gitu. Aku ada beberapa gambarnya, picture-nya, tapi mungkin bukan gambar temanku, tapi saya ambil sendiri dari web ya. Jadi kalau kita bilang puting lecet saat menyusui, itu juga bisa akan terjadi infeksi, karena memang kan bolak-balik kena mulut bayi ya, yang kita lihat, terus kemudian terus-menerus disusui, jadinya peradangan pada jaringan payudara. Kalau dia sudah masuk sampai ke dalam, itu bisa menyebabkan mastitis. Jadi payudaranya tuh bengkak. Nah kalau payudara sudah bengkak, tambah dia harus nyusuin, keras, waduh, rasanya tuh Masya Allah tuh, rasanya dahsyat gitu ya, makanya nggak boleh bandel sama emak-emak gitu ya, sama sekali nggak boleh bandel sama emak-emak. Ayo, kayak apa sih? Luar biasa ya. Iya dong. Yuk next, coba kita lihat seperti apa sih ya. Jadi kalau saran aku, semua ibu-ibu yang menyusui punya dua alternatif balutan ini gitu. Yang sebelah sebelah kanan saya itu namanya hydrocolloid. Oke, hydrocolloid. Lembar tipis. Kalau kayak di toko-toko buku gitu ya, toko buku remaja tuh, mereka ada yang dibuat bulat-bulat kecil buat jerawat. Oke ya, buat jerawat mereka taruh. Tapi kalau di rumah sakit atau di WUKER sendiri, kita ada yang namanya, yang lembaran besar yang namanya hydrocolloid. Nah ini harus punya, satu itu. Yang kedua, mesti punya yang metcovazin tapi yang red. Oke, karena yang red ini ada hyaluronic acid-nya. Jadi dia mempercepat proses epitelisasi. Oke, kenapa? Jadi pas ada lecet, itu bisa diolesin metcovazin red-nya supaya pas nanti mau nyusuin lagi dia sudah terbentuk, paling tidak lapisan basalnya sudah terjadi gitu ya, jadi nggak terlalu sakit-sakit sekali. Oke, yuk kayak apa sih yang mastitis ini? Boleh? Nah, jadi belum selesai A, B, C, D tuh muncul lagi kayak begini.
Jadi udah diperberat dengan air susu, diperberat lagi dengan mastitisnya tadi. Jadi hidrokoloidnya tuh kalau kayak gini pasti nyeri ya Bu ya? aduh, rasanya tuh nggak bisa diceritakan. Rasanya tuh, aduh nangis, pokoknya kalau pas lagi nyusuin nangis gitu ya. Dan hampir semua ibu-ibu juga merasakan ini. Ini biasanya pada saat menyusui itu nggak pas gitu ya. Bayinya tuh kayak bingung puting. Posisinya kali ya? Posisi juga bisa, terus memang kita kan baru pertama kali ya. Jadi tuh kadang-kadang perasaan tuh kayak ragu, bingung gitu. Jadi memang kelihatannya nggak confident kita pada saat menyusui pertama-tama. Jadi ini yang merah-merah gini nih, yang di luar nih, ini kita tutup semua dengan hidrokoloid. Oke? Ya, ini dengan hidrokoloid semua. Jadi yang merah-merah teraba panas itu tutup pakai hidrokoloid. Tujuannya adalah menstimulasi panas. Oke? Kalau stimulasi panas biar dia berkumpul. Kalau memang dia nanti absesnya nggak keluar, dia bisa diabsorb sama tubuh. Kalau keluar juga nanti akan ketemu matanya tuh di mana gitu ya. Oke, boleh Mas slide lagi. Hidrokoloid itu kayak apa? Ini hidrokoloid kalau ditempel masih baru kayak gini nih. Ya, kurang lebih kayak seperti ini. Nanti kalau, terus lepasnya kapan kan gitu. Karena kalau dilepas langsung tiba-tiba, sakit karena lecet ya, tipis. Jadi kapan dilepasnya? Nggak usah buru-buru sampai rusak. Ini kalau dia rusak begini, ini kalau belum semua nggak usah, dia diemin aja. Pakai mandi boleh nggak? Boleh. Pakai mandi. Tapi jangan lupa pas diputingnya terus olesin sama hyaluronic acid tadi ya, metcofazine wrap tadi itu. Jadi waterproof ya? Ya, waterproof. Jadi hidrokoloid ini betul-betul merangsang stimulasi panas pada daerah mastitis tadi supaya terjadi otolisis. Nah, itu diserap sendiri oleh tubuh. Nah, kalau misalnya payudaranya enak begini nih biasanya udah sekitar berapa ya, sebulan atau 2 bulan gitu ya. Kita sudah adaptasi sama bayinya juga sudah adaptasi sama kita gitu ya. Jadi menyusui udah cara yang benar gitu. Tapi jangan salah loh Mas Devi. Anak pertama biasanya paling sering kayak gini. Tapi ternyata anak kedua, ketiga juga kadang-kadang itu juga muncul gitu ya. Karena memang gimana ya, kan perasaan menyusui itu lagi exciting, lagi seneng gitu. Jadi kadang-kadang seringkali tiba-tiba ada lecet kayak gitu, jadi males tuh nyusuinnya gitu. Jadi memang menyusui itu memang harus penuh semangat, tapi kalau lecet harus diobatin, jangan cuma semangat doang gitu. Karena nggak enak gitu ya, karena nggak enak. Nggak hanya semangat, tapi bagaimana tipsnya, bagaimana tadi ya, kalau mastitis tadi nggak hanya, oh ayo semangat, tapi menyusui nih. Itu malah akan lebih memperparah nanti ya. Gitu ya, harus disediain lah suatu, kan sudah modern ya, teknologi sudah semakin maju, sudah modern, alat dan bahan seperti tadi sudah mudah didapat gitu ya. Jadi, karena mudah didapat, kenapa tidak belajar? Karena simpel sekali kok, cuma lecet aja. Terus, hari ini juga kan hari pekan menyusui sedunia nih. Ya. Oke, jadi kita di WCare Center juga ikut merayakan hari pekan menyusui sedunia. Oke? Kenapa? Karena kita nggak kepengen bayi-bayi kita disusui oleh sapi-sapi itu ya. Jadi kita kepengen disusui oleh ibu-ibunya sendiri. Tapi jangan sampai ibunya menderita cuma gara-gara ada lecet. Karena kalau ada lecet, sudah bisa diatasi dengan hal yang paling mudah tadi. Simple ya. Oh, simple. Kita cuma perlu ada metcofazine wrap karena ada hyaluronic acid. Terus kemudian kita perlu hidrokoloid untuk bantu dia supaya tidak mastitisnya bertambah luas. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semua ibu-ibu yang ada di Indonesia. Ya, tetap terus menyusui, jangan khawatir. Lecet bukan jadi masalah dan tidak jadi beban, karena itu bisa diobatin. Itu Mas Devi. Oke, seru ya hari ini diskusinya ya? Ya, seru banget tentang apa? Jadi pastinya payudara ya. Ya, jadi Bapak Ibu yang ibu-ibu ya pastinya hari ini yang mari kita dukung untuk pekan menyusui sedunia. Jadi Bapak Ibu selama 1 minggu ini kasih awareness kepada yang masih menyusui ya. Ayo semangat untuk menyusui. Kalau ada masalah, iritasi seperti tadi, Bapak Ibu jangan lupa cek ada hidrokoloid dan tadi metcofazine untuk
untuk iritasi tadi untuk supaya selesai sembuh gitu ya. Oke, thank you Bu Ida atas Sama-sama. diskusi hari ini, sangat luar biasa. Bapak Ibu semuanya, sampai ketemu di next sesi ya. Pada hari ini pastinya kita hari ini tentang payudara, besok apa lagi? Nah, kita lihat lagi besok ya. Thank you, bye-bye Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance like there's no tomorrow.